Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun, betul ya? Adapun ini yaitu suatu fasal menjelaskan wadah-wadah yang boleh dipakai dan wadah-wadah yang haram dipakainya. Wa yahillu isti'malu jami'il mawa'init tahirati min kulli jinsin. Boleh hukumnya menggunakan seluruh wadah yang suci min kulli jinsin dari berbagai macam jenis illa mawa'inad dhahabi wal fiddah, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fayahrumu isti'maluha li ghairi daruratin, maka haram memakainya bagi selain darurat. Wa yahrumu isti'malul matli bi dhahabin aw fiddatin in kasurat tilauhu wa tahassala minhu syai'un bi ardihi 'alan nar. Haram menggunakan sesuatu yang ditambal disepuh dengan emas atau perak jika banyak oleh sepuhannya dan hasil dari sepuhan itu oleh sesuatu dengan didatangkannya di atas api. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita namanya membahas wasailul wasail, media daripada media solat, media bersuci. Orang bersuci, orang solat itu kudu wudu. Orang wudu itu kudu pakai air. Air itu kudu ada wadahnya. Sehingga malam hari ini kita mau ngaji tentang perabotan. Ngaji tentang wadah-wadah air. Hukumnya bagi kita. Mana yang boleh dipakai, mana yang tidak boleh dipakai. Wadah itu ada yang dari logam mulia, ada yang bukan dari logam mulia. Yang disebut logam mulia itu emas dan perak. Itu namanya disebut logam mulia. Kalau dari logam mulia, emas dan perak, hukumnya haram bagi orang yang sudah 15 tahun ke atas, akalnya sehat, orang mukallaf, apalagi apa dia perempuan. Haram hukumnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas, wadah yang terbuat dari perak, tidak boleh. Orang laki maupun perempuan makan pakai piring emas, walaupun kaya, enggak boleh. Minum pakai piring, pakai gelas emas, pakai sendok, pakai garpu yang terbuat daripada emas dan terbuat daripada perak.
itu hukumnya haram, hukumnya haram. Begitu juga haram membuatnya, karena dari membuat ini ujungnya untuk dipakai. Betul enggak? Dari mana dalilnya haram? Imam Bukhari di dalam Sahihul Bukhari meriwayatkan hadis. Demikian pula Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la tashrabu fi aniyatidh dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Nabi, kalian umat Islam janganlah minum dari gelas, cangkir emuk, wadah-wadah emas maupun wadah-wadah perak. Jangan pula makan di piring emas, piring perak, mangkok emas, mangkok perak, sendok garpu. Sebab semua itu untuk orang kafir di dunia, tapi nanti untuk Anda di akhirat. Di surga enggak ada yang piringnya dari plastik, beling, enggak ada, apalagi dari daun pisang, dari emas perak di surga. Haram kita pakai, enggak boleh. Bahkan dalam hadis yang lain, Imam Muslim meriwayatkan hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati wadh-dhahab innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum makan pakai piring gelas emas perak itu di perutnya akan membara api, ada suara api. Nantinya berat bahayanya kalau kita pakai wadah emas, wadah perak, haram. Walaupun saudara kaya, enggak usah elatnya khuyala, sombong, enggak boleh. Lo makan minum. Tapi kata kitab kita, wa yahillu isti'malu jami'il mawa'init tahirati min kulli jinsin. Diperbolehkan oleh agama memakai semua bentuk wadah-wadah, yang penting bukan emas, bukan perak, walaupun harganya melebihi harga emas, harga perak, boleh. Seperti makan pakai piring batu jamrud, kayak gelasnya, cangkirnya batu giok, begitu, safir, rubi, boleh. Kalau ente kaya, boleh. Tapi walaupun boleh, pesan saya jangan di luar rumah, takut ada yang nyolong doang. Tapi agamanya boleh. Mau dari melamin, mau dari keramik, tanah liat, mau dari beling, cup aqua, boleh. Enggak apa-apa.
bebas gelasnya. Yang penting jangan emas, jangan perak. Dari tembaga silakan aja, dari tanah liat, pokoknya boleh aja. Begitu. Pakai batu marjan, kecubung, bacan, pancawarna, pokoknya apa aja gelasnya boleh. Kalau saudara kaya mau pakai begitu-begitu tuh agama nggak larang, boleh begitu, silahkan. Termasuk dari rotan, boleh. Daripada kertas rames, tahu nggak kertas rames? Boleh, begitu, boleh, nggak apa-apa, silakan saja. Begitu. Daun pisang apalagi? Daun pisang itu khasiatnya banyak. Menghilangkan penyakit emah, lambung. Daun pisang. Kalau di dalamnya ada nasi, teri, jambal. Dalamnya 3 kali dimakannya. Begitu. Benar enggak? Gitu. Bungkusnya doang. Isinya enggak apa-apa. Mau mahal kek, wadahnya mau murah kek, yang penting jangan emas, jangan perak. Itu pesan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau emas dan perak jangan, kata Nabi. Sebab apa? Fa innaha lahum fid dunya. Wadah itu buat orang kafir di dunia. Orang kafir mau enggak diatur dalam Al-Quran. Dari 6.666 ayat kagak ada aturan atupun buat orang kafir. Dia mau bebas selagu-lagunya. Orang yang merdeka Muslim itu terikat oleh peraturan. Negara kalau sudah berdiri tegak, berdaulat, itu negara mengikat penduduknya dengan peraturan. Negara. Begitu. Begitulah Islam. Diatur dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Tidak ada yang lepas dari Islam punya hukum. Apanya aja itu manusia. Diatur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Boleh. Kalau bukan emas dan perak. Tapi bagaimana emas dan perak? Karena Islam itu selalu ada pengecualian. Di dalam sebuah keputusan selalu ada ditinjau ulang. Itu Islam. Kenapa? Bila darurat bagaimana? Kita main di rumah teman kita orang kafir, kaya. Semua piringnya emas semuanya. Kagak ada yang plastik. Kalau plastik kudu pulang dulu. Mana jauh, keburu mati dan pingsan. Makan aja. Wong darurat. Kalau daruratmu yang tadinya dilarang, jadi boleh. Ad-darurah tubihul mahdurah. Darurat itu membolehkan yang tadinya dilarang. Kalau darurat. Kalau keadaan normal, enggak boleh. Normal. Berbicara wadah, saudara, Nabi ajari nama kita. Dan kalau pengen tahu kenapa ada penyakit namanya stroke, itu bukan penyakit ringan. Ringan atau berat? Berat. Segerobak aja berat. Segerobak. Apalagi? Benar nggak? Tuh begitu. Ada kelenjar getah bening. Berat. Getah butek aja berat. Apalagi
bening. Pokoknya penyakit macam-macam yang zaman kakek nenek kita orang nemu. Sekarang ada hipertensi lah. Itu penyebabnya umat jauh dari Nabi. Bukan makanan. Kita mau bedah nih mumpung ngomongin wadah. Disunatkan kalau malam wadah tuh ditutup. Tutup. Nabi tuh menyuruh sama kita. Ghattul ina, tutupi wadah-wadah. Orang dulu begitu. Orang dulu habis haul di rumahnya, mau ngirim ke rumah encingnya, suruh tutup daun pisang. Nasinya tuh, emang apanya? Takut dijilati setan. Itu membahasa orang dulu. Yang penting pesennya masuk. Itu dalil. Pakai dikarang dalilmu. Kalau ngomong hadis takut ditanya dong, sohe apa doi puyeng. Udah yang gampang aja. Takut dijilati, kan ngeri juga. Begitu. Apalagi mau nganterinnya ke Nimun Raya, lewatin tanah kusir, kuburan. Begitu kan ngeri, malam Jumat lagi, Kliwon lagi. Udah tutupi aja daun pisang, tapi bukan jilati setannya. Emang Nabi nyuruh. Kalau malam tuh ditutup, apa aja. Gelas nih, mohon maaf, sunat tuh, jangan kayak begitu. Jangan dibuka, ditutup. Sebab saban malam itu banyak penyakit. Turun dan akan jatuh ke wadah-wadah yang terbuka. Kalau kita nggak punya tutup begini, saya nggak ngantongin pulpen, pinjam pulpen. Pakai kayu jadi, nih gini nih, pulpen kayak Bismillahirrahmanirrahim, tuh gitu. Saudara tidur, enggak bakalan racun masuk, sihir masuk. Enggak. Itu yang namanya stroke, penyakit kanker, apa ya. Itu gara-gara kita makan sama minum dari wadah yang terbuka. Ini mumpung ada ibu-ibu. Itu yang namanya penggorengan. Kan habis ngegoreng, namanya minyak apa? Jelantah. Ditutup pakai tutup wajan. Ini nih penggorengannya tuh gitu. Jangan dibuka. Dia dibuka aja di atas kompor gas. Pagi-pagi dia buat goreng pisang. Lalu kemudian muncul penyakit. Macam-macam di badan. Jangan salahin Allah. Salahin kita. Enggak ngamalin ajaran Nabi. Tutup. Kalau enggak ada ampe kata Nabi pakai kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudara ada ulama ngamalin ajaran Nabi. Ditutup pakai kayu. Itu minuman dia. Ada kalajengking melilit di kayu. Kata dia, luar biasa Rasulullah. Ngajarin. Coba kalaulah kagak ada kayu. Kalajengking masuk. Malam kita lagi tidur. Semburin tuh racunnya, pergi, air bening. Pagi kita minum, muncul penyakit, salah kita. Tiap malam tuh, ada penyakit yang diturunin, saban malam. Jamnya yang kita nggak tahu. Dan akan masuk kepada wadah yang terbuka. Tutup, jangan terbuka. Itu ajaran Nabi. Dibalik-balikin kalau malam wadah-wadah Nabi ajaran. Ampe Nabi itu ngajarin ibu-ibu piring, wajan, apa aja penggorengan tuh kotor habis masak, kudu bersih malam itu. Jangan besok pagi aja. Jangan. Biar ampe jam 1 kudu dicuci malam itu. Kerjaan hari ini kudu beres hari ini.
besok lain lagi. Jangan. Kalau ente ngelihat ada piring-piring kotor di rumah, cuciin aja. Begitu. Balik. Karena bakal muncul penyakit repot. Itu kesehatan itu perlu. Dan kita yang harus menjaganya. Ikuti aja tuntunan Nabi. Enak. Nabi kita ngajarin tuh enak. Nabi nyuruh tuh khamir aniyatak, tutupi wadahmu. Jangan dibuka, jangan. Bahaya. Akhirnya jadi penyakit. Kata Nabi, inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabaun la yamurru bi ina'in laisa alaihi ta'un illa nazala fihi min dalikal waba. Kata Nabi, dalam 1 tahun ada malam di mana Allah turunkan wabah penyakit. Dan penyakit itu akan masuk ke wadah-wadah yang tidak tertutup. Tutupin. Kalau malam. Orang dulu itu paling rapi. Bahasanya aja. Kata orang dulu. Dia main pisau lagi puasa. Jangan. Keluar darah batal. Begitu. Maksudnya takut nangis. Nanti main pisau nangis. Lagi puasa siang-siang nangis kenceng berisik. Itu mau bahasa aja. Bukan ini mau apa. Jadi yang nomor intinya pesannya. Begitu. Itu bahasa orang dulu sederhana. Ini ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama tuh. Kita harus jaga betul ajaran agama. Mana lagi yang diajarin tuh maghrib pintu rumah tuh tutup. Kalau maghrib orang dulu maghrib tutup, jangan sampai terbuka. Sebelum maghrib jendela tutupi pintu orang dulu. Sebab apa? Itu bakal masuk penyakit. Bukan maling kalau itu nomor 2. Kalau dagang kita nggak berkah, gara-gara kita tutup maghrib. Bocah aja nggak boleh keluyuran maghrib. Orang dulu ya diisi mengaji lah maghrib. Udah selesai maghrib bisa mau ngeluyur nggak apa-apa. Orang dulu makanya bisa ninggalin warisan sekolah mau kagak. Banyak teman-teman kita di Betawi ini. Rumah yang dia tempatin, rumah warisan. Bener gak? Kontrakan saban bulan diambilin. Warisan. Bukan dia juga yang bangun. Gitu. Padahal dia sarjana, dia bingung hidup. Kenapa? Orang dulu mengamalin ajaran agama. Orang dulu telaten. Yang paling pokok tuh ngamalinnya. Ngaji sarana buat ngamalin. Gimana kita mau ngamalin, mau gak ngaji. Jadi orang dulu mau ngaji tuh cuman nguping doang, dipakai. Itu orang dulu. Cakep. Tidur lampu dimatiin. Orang dulu sunat. Karena mata enggak cepet min. Di samping enggak boros listrik. Apalagi sekarang pakai token 100.000 isi enggak 100. Begitu. Belinya 100. Beli apa? Enggak ya begitu. Begitu. Kudunya mah udah kaya tuh negara. Begitu. Orang listrik kagak ada yang utang. Bayar mulu. Rugi mulu PLN. Begitu. Bingung juga. Begitu. Gitu. Sampai pakai token kan bayar dulu baru nyalain. Sampai rugi juga bingung juga. Begitu. Gimana itu ya? Ya Allah yang kayak gitu. Diomelin saudara yang nyoblos kemarinnya. Kan begitu. Nggak diomelinnya kayak begitu. Bingung. Minyak. Rugi mulu SPBU. Lah kita bayar. Tapi rugi. Dia bagaimana? Bingung juga. Ngitungnya. Bocor di mana? Nggak ngerti. Tapi nggak usah diomongin dimarahin sama dia.
Nggak diomongin, pengen diomongin. Kan begitu. Malam tuh lampu mati. Kalau enggak kayak di hotel ditutup. Enggak biasnya doang bias. Kayak gitu tuh. Ini bagus biasnya. Ajaran Nabi. Nabi ngajar biar sehat. Jadi cakep. Ajaran tuh. Jadi Nabi tuh ngajarin kita tuh amat sangat luar biasa. Tidur lampu matiin. Orang dulu tuh mati lampu. Kalau tidur. Ke minyak. Listrik matiin aja. Jangan banyak. Di samping hemat. Kan dipakai kagak kita merem. Enggak ada manfaatnya. Dan Nabi larang. Nahana Rasulullah SAW an idu'atil mal. Rasulullah larang kita membuang-buang harta. Tuh bayar juga. Gua mampu, bukan mampunya. Ikut Nabi, matiin. Matiin seperlunya. Tuh begitu. Berkah. Berkahnya dari mana? Ngamalin ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngikut Nabi. Amalin. Biar berkah. Biar berkah. Begitu. Pokoknya maghrib tutup pintu. Jangan terbuka. Ikut Nabi. Ntar habis sholat maghrib mau buka lagi silakan. Orang dulu menyebutnya ada kolong wewe. Gitu. Orang dulu. Itu bahasa. Enggak boleh maghrib. Tutup. Perpindahan waktu. Ajaran agama ini yang kecil-kecil dulu dah. Yang kita amalin. Kalau yang gede-gede mau berat. Yang ringan-ringan dulu. Amalin. Jadi ditutup bismillah gitu ya. Ini abang buat nyatet-nyatet. Pakai apa kayak gitu. Kertas kayak apa kayak. Kalau ada kayak begini kan tutup kayak gitu. Aman. Biar sehat. Kalau sakit repot saudara. Duit. Waktu. Tiduran di rumah sakit. Dikumpulin. Malah sekarang banyak. Ada yang macam-macam. Bukan tidur. Aduh. Dia gak bisa tidur juga. Yang sehat aja jadi sakit. Begitu. Di rumah sakit. Begitu. Ribet. Mau merem ada yang datang lagi. Namanya kelas rame-rame. Judulnya kelas 3. Isinya sih banyak, enggak 3 orang. Isinya rame-rame gitu. Kelas 3 tuh kelas rame-rame. Begitu. Orang sakit macam-macam. Dia lagi hordeng doang. Kan berisik. Begitu. Repot. Nah, begitu. Yang kayak begitu. Gitu. Mestinya kan yang dikelasin tuh penyakitnya aja. Ke penyakit ini. Kelas ini penyakit. Ini enggak. Diukur di duitnya bukan di penyakitnya. Biar ente berat penyakitnya. Ya ente rada gagak punya kelasnya ini. Gitu. Kelas rame-rame. Halus bahasanya kelas 3. Gitu. Padahal kelas rame-rame. Begitu. Ini wadah nih. Kita harus perhatiin ajaran agama. Cakep. Biar sehat saudara. Kalau udah sakit tuh repot. Pencegahan tuh lebih baik. Pencegahan tuh lebih baik. Kemudian wa yahrumu isti'malul matliyi bidhahabin aw fiddatin. Haram hukumnya menggunakan wadah yang disepuh, ditambal pakai emas, pakai perak, cantingnya emas, enggak usah. Perak yang disepuh ditambal pakai emas, tapi haram nih ada catatannya. Jika banyak begitu ketika kita bakar keluar
emasnya tuh, zat emasnya iya, karena emas nggak kebakar, itu yang haram. Kalau ente pakai cincin kayak gini, sepuh di kolong bayoran banyak tuh sepuh emas, pakai sepuh emas nggak apa-apa kalau itu mah. Apalagi nyapunya timbang pakai batu baterai 5.000 seminggu hilang. Udah, itu mau bukan emas walaupun kuning. Pakai bahasa kasarnya kentut emas. Apaan? Apaan? Sari doang, sari. Kagak ada emas, kagak ada. Kagak ada itu, kagak ada. Dibakar juga nggak ada emasnya. Sari doang. Cuci lagi pakai batu baterai, cuci lagi. Kayak begitu, apalagi zaman cincin dulu. Ya Allah, boro yang di pasar, yang di masjid mainnya batu aja. Batu aja. Itu begitu, sepuh lagi. Sepuh. Enggak apa-apa. Sepuh emas, itu mah tuh. Wong enggak ada emasnya, waktu dibakar enggak keluar. Bagaimana kalau suasa? Kan ada suasana. Campuran emas. Emas putih bagaimana emas putih orang laki pakai? Enggak apa-apa. Bukan karena emasnya, bukan. Itu mau nama doang. Saudara mau makan pisang emas, boleh. Nama doang pisang emas, bukan emas. Nama doang. Pakai ente emas putih, nama platina. Yang buat di kapal tuh mahal. Tapi nggak ada harganya. Platina. Orang kita nyebutnya emas putih. Sebenarnya bukan emas. Platina. Biasanya buat dak kapal. Kalau kena air asin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ente tunangan. Pakai emas putih aja kalau pengen itu. Nggak apa-apa. Bininya emas kuning. Emas putih. Nggak apa-apa. Emas enggak. Nama doang. Nama doang. Hot dog. Hot panas dog anjing. Nama doang. Sosis daging sapi. Hot dog. Boleh ente makan. Nama doang. Begitu. Nama doang. Begitu. Jambu monyet. Nama doang monyet tuh. Enggak. Ente makan. Begitu. Ente ganti aja nama yang bagus, jambu raja. Begitu. Raja hutan, ya monyet juga. Begitu. Terserah. Begitu. Itu nama doang, emas putih. Platina, bahasa orang soal platina. Enggak apa-apa. Wong bukan emas. Ente pakai emas putih, pakai aja. Kenapa enggak ada sombongnya? Enggak berbahaya orang laki. Kalau perempuanmu enggak apa-apa. Ini laki. Jadi haram menggunakan wadah yang ditambal pakai emas, pakai perak. Ini orang kaya nih. Jadi ada emasnya. Haram. Kayak orang laki gitu. Kacamatanya nih. Frame-nya. Enggak usah. Enggak boleh. Kalau emas putih enggak apa. Yang kayak begitu. Begitu. Enggak apa-apa. Tapi kalau emas mah hukumnya haram. Kalau pakai emas. Kalau bukan emas enggak apa-apa. Kadang dicampur perak. Enggak boleh. Yang kayak begitu. Menghiasi dengan emas segala macam. Wadah yang rusak ditambal dengan tambalan emas haram. Kalau tambalan perak, kalau kecil
walaupun untuk perhiasan boleh. Kalau besar untuk hajat karena robek boleh, tapi makruh. Kalau ditambal emas haram. Begitu. Ini ngomongin wadah. Selain emas perak mau udah bebas dari plastik, dari melamin, dari keramik, mau dinasti apa aja, dinasti Ming, sampai dinasti Raja Jawa, tukang kayu, begitu, enggak apa-apa dinastinya, pokoknya silahkan aja. Tapi kalau emas enggak boleh, jangan. Orang laki, bininya boleh, makanya orang Jawa tuh sama orang laki manggilnya emas, begitu. Dia enggak boleh pakai emas, orang emas pakai emas, yang pakai emas mah mbak, begitu. Bener enggak? Jangan, haram. Timbul banyak penyakit, kanker segala macam. Orang laki kalau pakai emas, jangan. Udah buat bini aja. Kalau saudara punya emas gitu, kalung emas, kasih bininya. Enggak apa-apa. Jangan pakai. Haram. Kita orang laki. Ini wadah-wadah. Enggak boleh. Alasannya satu, khuyala, sombong. Dan muslim dilarang. Tapi saya enggak mau sombongan. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Seperti gigi ente. Mau dicopotin semuanya di dokter gigi, kan dekat Mustopo. Ganti gigi emas, boleh. Walaupun emas. Lagi enggak ada yang mau sombong-sombongan. Karena logikanya, orang tuh giginya kira-kira pengen kuning, pengen putih. Ini pengen kuning ya silahkan. Pakai emas. Ting aja, kuning. Enggak apa-apa, enggak sombong. Boleh. Kalau giginya ente, saya mau giginya mau saya tambah lama emas saja. Boleh. Gigi. Begitu. Lagi. Ente mau nyengir terus. Kering. Begitu. Bakalnya ditutup. Bener enggak? Begitu. Enggak usah. Singkatnya, wadah apa saja boleh kita pakai, tempat air buat makan, buat minum, buat segala macam. Yang penting jangan emas, jangan perak. Jangan. Itu haram. Wadahnya haram. Demikianlah ngaji kita tuh.